Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah salat Jumat Masjid Al-Fajar rahimakumullah. Sebelum belasan khutbah dan salat Jumat dimulai, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, saldo kas takmir Masjid Al-Fajar Jumat yang lalu sebesar Rp62.676.320. Kemudian pemasukan selama sepekan dari kota infak sebesar Rp4.622.000. Kemudian diterima infak dari donatur tetap bulan Agustus tahap kedua sebesar Rp3.585.000. Kemudian diterima infak dari YDSF Surabaya sebesar Rp500.000. Kemudian pengeluaran selama sepekan sebesar Rp12.174.420. Pengeluaran tersebut sudah termasuk biaya perbaikan talang sebesar Rp7.752.920. Saldo sampai saat ini Rp59.207.900. Semoga infak dari para jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kemudian siang ini yang bertindak selaku khatib sebagaimana jadwal yang direncanakan adalah Ustadz Profesor Dr. Syafiq Amugni, namun beliau berhalang hadir dan insyaallah di Jumat siang ini akan diisi oleh Ustadz Miftahul Jannah SAG MPD, sedangkan imam sholat oleh Ustadz Ahmad Habibi. Selanjutnya diimbau kepada para jemaah yang membawa HP mohon untuk sementara dimatikan agar pelaksanaan ibadah Jumat hari ini dapat terlaksana dengan tertib dan khusyuk. Kemudian terakhir, mengharap kehadiran para jemaah Masjid Al-Fajar dan sekitarnya untuk hadir dalam rangka kajian Ahad subuh besok tanggal 3 September dengan penceramah Ustadz Dr. Rifkan Halili MPDI. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu an ana aksarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan limpahan nikmat-Nya lah kita sebagai umat Islam yang insya Allah hingga saat ini beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki kekuatan, memiliki kesempatan untuk terus istiqomah dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mengawali khutbah Jumat pada siang ini, marilah kita semuanya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada waktu yang singkat ini sejenak marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah firman Allah pada Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-43 dan ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Yang artinya, sudahkah engkau Muhammad menyaksikan atau memperhatikan orang-orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Am tahsabu an aktsarahum yasma'una aw ya'qilun? Atau apakah engkau mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang memahami dan mengetahui? Karena sungguhnya mereka adalah tidak lebih bagaikan seekor hewan, bahkan lebih sesat darinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah pelajaran berharga buat kita,
yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menapaki bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita melaksanakan tugas kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi sebuah gambaran, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kalimatnya adalah hawahu. Sudahkah engkau Muhammad, sudahkah kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang kemudian hanya menjadikan keinginannya, hawahu, keinginan yang didominasi oleh hawa nafsu itu sebagai satu-satunya yang harus ia perturutkan dalam hidupnya. Yang lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Am tahsabu an aktsarahum yasma'una aw ya'qilun? Ataukah engkau mengira kalau mereka, orang-orang yang menjadikan keinginannya sebagai satu-satunya yang harus ia turuti itu adalah orang yang memahami dan mengerti? Kata Allah, inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Tidak. Mereka tidak lain atau tidak bukan adalah bagaikan seekor hewan, bahkan lebih sesat jalannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dengan yang namanya keinginan. Seringkali keinginan itu selalu muncul kepada kita, terutama ketika keinginan itu terkait dengan pemasukan yang semakin besar yang kita terima. Dalam logika kehidupan kita, semakin besar pendapatan kita, semakin besar gaji kita kasarannya, maka semakin banyak keinginan yang muncul dalam diri kita. Senyampang keinginan itu kemudian tetap terkendali dalam konteks mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itu tidak persoalan. Hanya saja persoalannya adalah yang kemudian banyak keinginan itu yang muncul justru melalui sesuatu yang tidak, dalam arti tidak sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Pokoknya harus dilaksanakan. Kalau kita menuruti keinginan, terutama misalnya terkait dengan kekayaan, jabatan, popularitas dan lain sebagainya, sampai kapanpun itu tidak akan pernah terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah membekalkan kepada kita suatu nikmat yang sangat luar biasa. Allah membekali kita dengan akal pikiran agar kita mampu berpikir, mampu memanajemen keinginan termasuk di dalamnya, agar keinginan itu tidak kemudian menjadi satu-satunya yang selalu harus kita wujudkan. Allah juga membekalkan kepada kita hati nurani, agar dengan hati itu kita bisa bersikap bijaksana. Sekalipun Allah juga membekali kita dengan hawa nafsu. Dengan 3 bekal inilah Allah kemudian menjadikan kita sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebagai sebaik-baiknya bentuk ciptaan, sebagai ciptaan yang paling sempurna, karena dengan 3 modal tadi. Akan tetapi ketika kita kalah kemudian salah dalam memanajemen 3 hal tadi, akal, pikiran, hati, kemudian hawa nafsu yang ada dalam diri kita, summa radatnahu asfala safilin. Allah akan menjerumuskan kita, menjerembabkan kita, memposisikan kita pada tempat yang sangat hina, sangat sesat, bahkan sangat. Kata Quran pada firman tadi, kal an'ami balhum adall, lebih sesat dari binatang. Ketika kita sudah kalah atau salah dalam memanajemen 3 hal tadi. Nah, keinginan yang dimaksud tadi adalah keinginan yang didominasi atau didorong oleh hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sampai kapanpun dalam kehidupan ini, yang namanya kehidupan tidak akan pernah lepas dari upaya kita mencari rizki atau mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anak kita. Dan Allah tidak melarang kita untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang kaya, yang memiliki jabatan yang tinggi, yang memiliki popularitas yang tinggi. Tapi satu hal kata Allah, jangan kemudian semua itu menyebabkan kita lupa untuk mengingat tujuan diciptakan kita ke muka bumi, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam salah satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah urusan duniamu, hartamu, pekerjaanmu, apapun itu menyebabkan kamu lupa atau lalai dalam melaksanakan atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kemudian melupakan urusan akhirat oleh karena persoalan duniawi tadi, persoalan harta, persoalan pekerjaan, atau persoalan keluarga sekalipun, maka kata Allah, faulaika humul khasirun. Dia termasuk dalam golongan orang-orang yang akan merugi. Di dunia dia akan rugi karena berapapun banyaknya harta yang ia miliki, betapapun tingginya jabatan yang berhasil dia raih, itu tidak akan barokah ketika hidup di dunia ini. Ketika apa yang diperoleh itu tidak melalui jalan yang diridhoi oleh Allah karena melupakan akan urusan akhirat. Di akhirat juga dia akan merugi karena dihadapkan oleh Allah dengan siksanya Allah yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah dalam kehidupan yang telah diberikan oleh Allah, dalam sisa waktu hidup yang diberikan oleh Allah ini, kita menjadi manusia muslim yang cerdas, menjadi manusia muslim yang pintar dalam merekayasa atau memanajemen keinginan yang ada dalam diri kita. Rasulullah SAW pernah suatu ketika didatangi oleh seorang sahabat. Ya Rasul, kata seorang sahabat, tunjukkan kepada saya perbuatan apa yang jika perbuatan itu saya lakukan, saya akan dicintai oleh Allah, sekaligus juga akan dicintai oleh manusia. Rasulullah kemudian menjawab, izhad fid dunya. Tahanlah dirimu dari urusan dunia. Tahan urusan. Zuhudlah terhadap urusan dunia. Tidak melarang Allah untuk kita mengejar kepentingan duniawi, tapi tidak kemudian harus melepaskan atau melupakan kepentingan kita akan urusan akhirat kita. Dalam Al-Qasas ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa batawi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin." Silahkan kamu menjadi orang yang kaya. Silahkan kamu mengejar kepentingan duniamu. Harta sebanyak-banyaknya. Harta yang melimpah, jabatan yang setinggi-tingginya. Tapi jangan melupakan urusan akhirat. Jadikan urusan duniamu, hasil dari upaya duniamu itu dalam konteks semakin mendekatkanmu pada urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kata Allah, silahkan kamu mengejar akan kepentingan akhiratmu. Zikir yang lama, sholat yang khusyuk yang lama. Tapi janganlah kamu melupakan akan urusan dunia. Artinya ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Melalui ayat ini Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia muslim yang benar-benar mampu mengendalikan keinginan atau hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Terkait dengan berbagai macam keinginan. Apalagi dalam hidup sekarang ini di era milenial seperti saat ini, sungguh luar biasa godaan di luar sana. Setiap saat, setiap waktu akan muncul sesuatu yang baru yang belum kita miliki, bahkan belum kita kuasai. Yang itu kemudian memantik kita untuk menginginkan atau untuk memilikinya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena sampai kapanpun yang namanya urusan duniawi itu tidak akan pernah selesai. Tapi kita yang satu hal yang harus selalu kita ingat bahwa semakin banyak harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin melimpah uang yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin besar jabatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, maka solusi dari Rasulullah tadi, izhad fid dunya. Tahanlah dirimu dari urusan-urusan duniawi.
Yang kedua kata Rasul, izhad fi ma'an nas. Tahanlah dirimu dari sesuatu yang dimiliki orang lain. Allah kadang memberikan sesuatu yang lebih pada orang lain yang kebetulan tidak kita miliki, yang kebetulan tidak diberikan kepada kita. Kalau kita kemudian sampai iri terhadap pemberian Allah pada orang lain, disitulah berarti kita gagal akan kita menjalankan wasiat Rasulullah, yakni sifat qanaah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada salah satu firman yang lain, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kata Allah, suatu ketika akan ada segolongan umat yang pada saat itu umat itu akan lebih mencintai urusan dunianya. Bahkan cintanya lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini mungkin kita sudah banyak menyaksikan. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini belum terjangkiti penyakit itu. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya yang lain, ada dua penyakit besar yang akan melanda umat Islam di akhir zaman. Yang pertama adalah hubbud dunya, kecintaan yang berlebihan terhadap persoalan duniawi. Yang kedua adalah ketakutan yang berlebihan terhadap kematian. Ingatlah bahwa kita semua yang hidup di muka bumi hingga saat ini pada dasarnya sedang menunggu giliran kapan kita akan dipanggil oleh Allah untuk menghadapi. Semua urusan kita di muka bumi ini akan dibatasi oleh Allah dengan yang namanya fenomena kematian. Sampai kapanpun. Tidak akan pernah ada kekuatan apapun yang mampu menghalang-halangi kalau takdir kematian kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Firman Allah pada Quran surat Yasin menjelaskan bahwa suatu ketika kita akan dihadapkan oleh Allah pada sebuah situasi di mana mulut kita tidak bisa lagi berbicara. Mulut kita tidak bisa lagi beralasan, beralibi, berargumentasi. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini akan disampaikan oleh tangan dan kaki kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan setia selalu mendampingi kita. Kita melakukan maksiat, tangan kita juga selalu mendampingi. Kaki kita juga selalu menyertai. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan kita juga selalu mendampingi, kaki kita juga selalu menyertai. Maka dua hal itu, tangan dan kaki, itulah yang kemudian menyampaikan dengan sejujur-jujurnya kepada Allah apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Artinya ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak harta yang dititipkan kepada kita oleh Allah, semakin tinggi jabatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin jauh besar luas popularitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin berat sejatinya pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan takwanya kepada kita sehingga kita benar-benar menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan istiqomah dalam menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada firman tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan. Perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah serta lebih baik untuk menjadi harapan kita. Artinya marilah kita menyadari bahwa semua yang kita miliki ketika kita hidup di muka bumi ini semata-mata hanyalah titipan dari Allah. Semata-matanya sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sesaat kita. Jika kemudian harta yang kita miliki ini tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta atau rizki yang dititipkan Allah itu justru akan menjerumuskan kita pada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Harta, jabatan, atau popularitas, atau apapun itu namanya, marilah kita upayakan sejauh mungkin dengan sekuat tenaga kita untuk bisa mengantarkan kita menjadi orang yang lebih beriman, menjadi orang yang lebih bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan dalam kondisi serta keadaan apa. Pada sejatinya bertakwa itu tidaklah memilih tempat. Ketika kita di masjid bertakwa, sementara ketika kita di luar masjid, kemudian kita kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah mengatakan bahwa walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kepunyaan Allah lah timur dan barat, langit dan bumi serta seluruh isinya, yang ada di daratan, yang ada di lautan, yang ada di udara sekalipun, semuanya adalah milik Allah. Maka dimanapun kamu berada, kemanapun kamu menghadap, di kantor kamu berada, di jalan, di tempat kerja, atau di rumah, dimanapun ketika sendirian sekalipun, sejatinya kamu sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita hidayahnya, sehingga kita menjadi orang yang terselamatkan, baik di dunia maupun di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat wa fir dunubil khuti'at ya arhamar rahimin. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladhunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun walillahi akbar.